Pernah kebayang kamu mengantar penumpang hanya 1 malam, tapi saat pulang, dunia sudah meninggalkanmu 1 tahun? Malam itu hujan baru saja reda, kabut turun pelan. Seorang nenek misterius naik ke motor Hendra dan meminta diantar ke sebuah kampung yang tidak ada di peta. Dan sebelum Hendra sadar, dia sudah masuk ke dunia yang seharusnya tidak pernah didatangi manusia. Nama Hendra sudah cukup dikenal di pangkalan ojek kecil dekat pasar lama. Bukan karena motornya paling bagus atau paling baru, apalagi karena tarifnya murah. Tapi karena satu hal sederhana yang jarang dimiliki orang lain, dia nggak pernah tega nolak orang yang butuh bantuan. Mau hujan, mau malam, mau jarak dekat atau jauh, selama masih bisa, Hendra hampir selalu mengangguk. Padahal hidupnya sendiri jauh dari kata cukup. Dompetnya sering tipis, kadang cuma berisi uang receh dan selembar 2 rip. Di rumah kontrakan sempit, istrinya sering menghela napas panjang tiap kali menghitung uang belanja. Tapi meski sering kepikiran, Hendra tetap saja seperti itu. Ada rasa nggak enak di dada setiap kali harus menolak orang lain. Malam itu hujan baru saja reda. Hujan deras sejak sore membuat udara terasa lembab dan dingin. Jalanan di sekitar pasar lama masih basah, memantulkan cahaya lampu jalan yang kekuningan seperti bayangan samar. Beberapa kios sudah tutup, pintu besinya diturunkan setengah dengan bunyi berdecit tertiup angin. Kabut tipis mulai turun perlahan, merayap rendah di atas aspal, bikin suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam di ponsel Hendra menunjukkan hampir pukul 11 malam. Perutnya lapar, badannya pegal, dan hasil narik ojek hari itu bisa dibilang mengecewakan. Tidak ada penumpang jauh, hanya 2 kali jalan dekat yang ongkosnya pas-pasan. Hendra menghela napas panjang sambil duduk di atas motor tuanya. Dia berniat pulang saja malam itu. Pikirannya sudah melayang ke rumah, membayangkan istrinya yang mungkin sudah tertidur dengan wajah lelah. Tangannya meraih kunci motor, siap menyalakan mesin, ketika tiba-tiba terdengar sebuah suara tua dari balik kabut. Nah, suara itu pelan, serak, tapi jelas memanggil. Hendra refleks berhenti dan menoleh. Dari balik kabut yang menggantung rendah, perlahan muncul sosok seorang nenek. Tubuhnya kecil, punggungnya sedikit membungkuk. Dia mengenakan kebaya lusuh warna abu-abu yang terlihat basah di beberapa bagian, seolah sudah lama dipakai di tengah hujan. Rambutnya disanggul rapi, tapi wajahnya pucat sekali, hampir seperti tidak dialiri darah. Yang paling aneh, nenek itu tidak membawa payung atau jas hujan apapun, padahal hujan baru saja turun cukup deras. "Nak, bisa minta tolong?" kata nenek itu pelan sambil melangkah mendekat. Hendra berdiri dari motor. "Iya, Nek, ada apa?" "Mau minta diantar," lanjut nenek itu. Suaranya terdengar datar, tidak gemetar seperti kebanyakan orang tua, ke kampung Karangsari. Begitu mendengar nama itu, alis Hendra langsung berkerut. Karangsari, nama kampung itu terasa asing di telinganya. Selama puluhan tahun hidup dan narik ojek di daerah itu, dia hafal hampir semua nama kampung, gang, dan jalan kecil. Tapi Karangsari, dia yakin belum pernah dengar. Perasaan ragu mulai muncul di dadanya. Tapi saat matanya kembali menatap wajah nenek itu, rasa iba langsung mengalahkan kecurigaannya. "Karangsari itu, ke arah mana ya, Nek?" tanya Hendra dengan nada ragu. Nenek itu tersenyum tipis. Senyumnya aneh, terlalu tenang, seolah tidak terpengaruh oleh dinginnya malam atau sepinya jalan. "Tak jauh, Nak. Kamu ikuti saja jalannya, asal kamu ikhlas." Entah kenapa, kata-kata itu bikin bulu kuduk Hendra berdiri. Ada rasa dingin yang bukan cuma datang dari udara malam, tapi lagi-lagi sifatnya yang sulit menolak orang membuatnya mengangguk pelan. "Iya, Nek, silakan naik." Nenek itu naik ke jok belakang dengan gerakan yang pelan dan ringan. Aneh rasanya, karena Hendra hampir tidak merasakan beban tambahan di motornya. Mesin dinyalakan, dan mereka pun melaju, menembus kabut yang semakin tebal. Semakin jauh dari kawasan pasar, jalanan semakin sepi. Rumah-rumah mulai jarang, berganti dengan pepohonan gelap di kiri dan kanan. Lampu jalan satu persatu menghilang, sampai akhirnya hanya cahaya lampu motor yang menerangi jalan sempit di depan mereka. Hendra sempat melirik ponselnya untuk memastikan arah,
tapi layar ponsel hanya menampilkan tulisan nomor signal. Padahal biasanya sinyal di daerah itu cukup kuat. Dadanya terasa sedikit sesak. Udara yang tadinya hanya dingin biasa, kini berubah menjadi dingin menusuk, seperti menusuk sampai ke tulang. Napasnya terlihat samar di udara. Lalu, tanpa peringatan, tercium bau melati yang sangat menyengat. Bukan bau samar, tapi pekat. Seolah ada banyak bunga melati basah yang ditumpuk di satu tempat. Bau itu bikin kepala Hendra sedikit pening. Dia ingin bertanya, ingin memastikan arah atau sekadar memecah keheningan, tapi lidahnya terasa berat, seperti ada yang menahannya. Dari kaca spion, Hendra melihat wajah nenek itu. Wajahnya diam, tatapannya lurus ke depan. Matanya terbuka lebar tanpa berkedip, memantulkan cahaya lampu motor dengan cara yang bikin dada Hendra berdebar tidak nyaman. Tidak ada ekspresi, tidak ada senyum, tidak ada kerut lelah, hanya tatapan kosong yang dingin. Hendra menelan ludah. Dia tidak sadar sejak kapan jalan yang mereka lewati berubah. Tanah di kanan kiri tampak lebih gelap, pepohonan lebih rapat, dan suasana terasa semakin sunyi. Seolah suara mesin motor pun terdengar asing. Tanpa dia sadari, motor itu terus melaju, membawa mereka masuk ke sebuah wilayah yang rasanya berbeda. Sebuah kampung yang membuat hati Hendra terasa berat tanpa alasan yang jelas. Sebuah tempat yang sejak awal terasa salah. Gapura kayu tua itu berdiri miring tepat di depan mereka, seolah sudah lama menyerah pada usia dan cuaca. Catnya mengelupas, kayunya retak di sana-sini, dan beberapa bagian tampak rapuh seperti bisa roboh kapan saja. Di bagian atas gapura ada papan kayu dengan tulisan yang hampir pudar dimakan waktu. Hendra harus menyipitkan mata agar bisa membacanya. Dengan suara nyaris tak terdengar, dia mengeja pelan, Karangsari. Begitu nama itu terucap dari mulutnya sendiri, dadanya terasa semakin sesak, seakan udara di sekitarnya tiba-tiba menekan dari segala arah. Motor tua Hendra melaju perlahan melewati gapura itu. Begitu roda depan masuk ke wilayah kampung, perasaan aneh langsung menyergap. Jalanannya berupa tanah padat bercampur kerikil, terlihat basah dan gelap. Di kiri dan kanan, rumah-rumah kayu berjejer rapi, terlalu rapi untuk ukuran kampung tua. Semua rumah menghadap ke jalan, jaraknya hampir sama satu sama lain, seolah dibangun dengan pola yang seragam. Namun, semuanya tampak kusam, dinding kayunya menghitam, jendelanya kesil-kesil dengan kisi kayu tua. Tidak ada satupun rumah yang terlihat baru atau direnovasi. Yang paling bikin jantung Hendra berdegup kencang adalah suasananya. Sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada radio, tidak ada bunyi sendok atau piring, tidak ada anjing menggonggong, tidak ada ayam berkokok. Bahkan suara serangga malam pun seperti lenyap. Yang terdengar hanya dengung mesin motor dan napas Hendra sendiri yang mulai tidak teratur. Seolah-olah kampung itu sedang menahan napas. Pelan-pelan, Hendra menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Di depan setiap rumah berdiri orang-orang. Mereka berdiri tepat di ambang pintu atau di teras kecil rumah kayu itu. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya berdiri tegak menghadap ke arah jalan, menghadap ke arah Hendra. Mereka tidak bergerak, tidak melambaikan tangan, tidak saling berbicara, tidak menunjukkan reaksi apapun. Tatapan mereka kosong, wajah mereka pucat dengan warna kulit yang tidak wajar, seperti terlalu lama tidak tersentuh matahari. Mata mereka terbuka, menatap lurus, tanpa ekspresi. Beberapa di antaranya tampak tersenyum tipis, tapi senyum itu kaku, seperti bukan senyum yang lahir dari perasaan. Lebih mirip topeng yang dipaksakan di wajah manusia. Tangan Hendra mulai gemetar di stang motor. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meski udara begitu dingin, dia menelan ludah berkali-kali, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya kampung terpencil yang mungkin memang jarang dihuni orang modern. Tapi setiap kali dia mencoba berpikir logis, matanya kembali menangkap tatapan-tatapan itu, dan pikirannya langsung berantakan. Motor terus melaju sampai akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kayu yang jauh lebih besar dibanding rama-rama lainnya. Rumah itu berada di ujung kampung, sedikit terpisah dengan halaman tanah yang lebih luas. Pintu rumahnya tinggi, terbuat dari kayu tebal berwarna gelap. Tidak ada lampu, tapi rumah itu tetap terlihat jelas, seolah diterangi oleh cahaya yang tidak berasal dari manapun.
"Nek, ini rumahnya?" tanya Hendra lirih. Suaranya terdengar kecil, hampir tenggelam oleh keheningan. Nenek di belakangnya tidak langsung menjawab. Dia turun dari motor dengan gerakan pelan. Aneh, langkah kakinya nyaris tidak mengeluarkan suara sama sekali. Padahal tanah di halaman itu terlihat basah. Nenek itu berdiri menghadap rumah besar tersebut lalu perlahan menoleh ke arah Hendra. Tatapan matanya kini berbeda, lebih tajam, lebih dalam, seolah sedang menembus sesuatu di dalam diri Hendra. Dengan tangan keriputnya, nenek itu mengulurkan segenggam uang receh. Uang itu tampak kusam, warnanya tidak seperti uang logam yang biasa. Hendra, beberapa di antaranya bahkan terlihat seperti uang zaman dulu, dengan ukiran yang asing. Begitu uang itu menyentuh telapak tangan Hendra, dia langsung terkejut. Dinginnya bukan dingin biasa, rasanya seperti menggenggam es batu yang lama disimpan di freezer. Rasa dingin itu menjalar cepat, membuat jari-jarinya kaku. "Terima kasih, Nak," kata nenek itu pelan. Nada suaranya kembali terdengar lembut, hampir seperti nenek-nenek biasa. Tapi sesaat kemudian, suaranya berubah. Lebih berat, lebih dalam. "Ingat pesan nenek, jangan menoleh ke belakang sampai kamu melewati pertigaan. Apapun yang kamu dengar," Hendra ingin bertanya. Banyak pertanyaan berputar di kepalanya. Tentang kampung ini, tentang orang-orang yang berdiri diam, tentang uang dingin di tangannya. Tapi sebelum satu pun kata keluar dari mulutnya, pintu rumah kayu besar itu tiba-tiba menutup sendiri dengan suara gedebuk keras. Suara itu menggema, memantul ke seluruh penjuru kampung, lalu menghilang begitu saja, seakan diserap oleh udara. Hendra tersentak, jantungnya terasa mau copot. Dia refleks memutar gas motor berbelik arah dan tancap gas sekuat yang dia berani. Dia tidak berani menoleh, tidak berani melihat lagi rumah itu. Apalagi penduduk kampung yang masih berdiri diam di depan rumah masing-masing. Jalan keluar kampung terasa jauh lebih panjang dibanding saat dia masuk. Jalan yang tadi terasa lurus, kini seperti berkelok-kelok tanpa ujung. Kabut semakin tebal. Lampu motor hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Bau melati yang tadi hanya samar kini semakin menyengat, menusuk hidung sampai bikin kepala Hendra terasa berat. Napasnya terengah, dan dadanya terasa sesak seperti ada yang menekan dari dalam. Lalu, dari balik kabut, terdengar suara. Hendra. Suara itu pelan, tapi sangat jelas. Hendra langsung mengenali suara itu. Itu suaranya sendiri yang sedang dipanggil. Tubuhnya merinding hebat. Dia menggigit bibir, menahan diri untuk tidak menoleh. "Hendra, tolong aku." Kali ini suaranya berubah. Itu suara istrinya, persis seperti suara istrinya saat menangis di rumah, saat mengeluh tentang hidup yang berat. Nada suaranya penuh ketakutan dan putus asa. Hendra hampir saja mengerem motor. Nalurinya berteriak untuk menoleh, untuk memastikan, untuk menolong. Tapi di kepalanya, pesan nenek itu kembali terngiang, keras dan jelas. "Jangan menoleh ke belakang." Belum sempat Hendra menenangkan diri, suara lain menyusul. Tangisan anak kecil, tangisan yang lirih, terputus-putus, seperti minta digendong. Lalu terdengar suara langkah kaki berlari kecil di belakangnya. Disusul tawa pelan yang sangat dekat, terlalu dekat, seperti tepat di samping telinganya. Hihihi. Air mata Hendra mulai mengalir tanpa dia sadari. Ketakutan bercampur dengan rasa bersalah dan bingung. Seluruh tubuhnya gemetar, tapi tangannya tetap mencengkram stang motor sekuat tenaga. Dia memejamkan mata, membaca doa yang dia hafal sekuat yang dia bisa, meski lidahnya terasa kaku dan suaranya bergetar. Motor terus melaju, kadang oleng, kadang hampir terjatuh. Tapi Hendra memaksa dirinya untuk terus maju. Suara-suara itu semakin ramai. Ada yang memanggil namanya dengan nada marah, ada yang merintih kesakitan, ada yang tertawa terbahak-bahak. Semuanya bercampur jadi satu, membuat kepala Hendra terasa seperti mau pecah. Tapi dia terus melaju, mengulang doa yang sama berkali-kali, berharap semua ini segera berakhir. Tiba-tiba, di depan sana, terlihat pertigaan. Jalan bercabang 3 dengan tanda kayu kecil di tengahnya. Begitu roda motor Hendra melewati garis pertigaan, itu, semua suara langsung berhenti. Seketika, seolah seseorang mematikan saklar. Udara berubah, bau melati menghilang, kabut menipis, lalu lenyap sama sekali. Suasana yang tadi menekan tiba-tiba terasa kosong. Terlalu kosong. Hendra membuka mata.
Dia refleks mengerem motor dan tubuhnya langsung terjatuh ke samping. Motor rebah dan Hendra tergeletak di tanah. Tubuhnya gemetar hebat, nafasnya tersengal-sengal. Butuh beberapa saat sebelum dia berani menoleh ke belakang. Dengan jantung berdebar kencang, Hendra perlahan menoleh. Tidak ada gapura, tidak ada rumah kayu, tidak ada penduduk camp. Yang ada hanya jalan sepi yang gelap, diapit oleh hutan lebat di kiri dan kanan. Jalan yang terlihat biasa, seperti jalan desa yang sering dia lewati. Karangsari sudah tidak ada, seolah kampung itu tidak pernah ada sejak awal. Dengan sisa tenaga yang ada, Hendra memaksa tubuhnya bangkit. Kepalanya masih terasa berat, dadanya sesak, dan kedua tangannya gemetar saat dia kembali menegakkan motor. Butuh beberapa kali tarikan nafas sebelum dia berani menyalakan mesin. Jalan pulang terasa asing meski sebenarnya dia hafal betul setiap belokannya. Lampu-lampu jalan kembali menyala normal. Suara jangkrik terdengar. Dan angin malam terasa seperti biasanya. Semua terlihat wajar. Tapi perasaan di dada Hendra tidak ikut kembali normal. Ada rasa kosong yang aneh. Seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di tempat tadi. Saat akhirnya sampai di depan kontrakan kecil yang selama ini dia tempati, Hendra langsung terpaku. Langkahnya terhenti begitu melihat pintu rumah itu. Warnanya berbeda. Cat kusam yang dia kenal sudah berganti dengan warna hijau muda yang lebih cerah. Pot bunga di depan pintu yang biasa dirawat istrinya juga sudah tidak ada. Diganti dengan sandal-sandal asing yang bukan miliknya. Ini salah rumah, gumam Hendra pelan. Dengan jantung berdebar kencang, dia memberanikan diri mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan seorang pria asing muncul dengan wajah curiga. Usianya sekitar 30-an, mengenakan kaos dan celana pendek, jelas bukan orang yang Hendra kenal. Mas, nyari siapa? Tanya pria itu dengan nada waspada. Hendra menelan ludah. Ini rumah saya, jawabnya terbata-bata. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Pria itu tertawa kecil, tapi tawanya terdengar aneh, seperti menertawakan sesuatu yang tidak masuk akal. Mas bercanda ya? Saya sudah ngontrak di sini hampir setahun, dari awal tahun lalu. Itu seperti palu yang menghantam kepala Hendra. Hampir setahun, dia mundur selangkah. Dadanya terasa sesak. Setahun? Ulangnya lirih. Pria itu mengangguk, lalu menutup pintu perlahan. Hendra berdiri di depan rumah itu dalam keadaan linglung. Malam yang dingin terasa semakin menusuk. Dia tidak tahu harus kemana. Dengan langkah gontai, dia berjalan ke rumah tetangga yang masih dikenalnya. Tetangga itu menatap Hendra dengan mata membelalak, seolah melihat hantu. Hendra, ya Allah, kamu masih hidup. Kalimat itu membuat lutut Hendra hampir lemas. Dari mulut tetangga itulah semuanya terungkap. Hendra dinyatakan hilang selama 1 tahun penuh. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Istrinya sudah mencari kemana-mana, melapor ke orang kampung. Bahkan sempat berharap Hendra ditemukan di rumah sakit atau kantor polisi. Tapi waktu terus berjalan, dan harapan itu perlahan mati. Istrimu sudah pindah, kata tetangga itu dengan nada hati-hati. Dia pikir kamu kabur, ninggalin dia. Dunia Hendra runtuh seketika. Dadanya terasa sakit, nafasnya tercekat. Dia hanya pergi semalam. Hanya 1 malam hujan, 1 penumpang, 1 perjalanan. Tapi bagi dunia, dia menghilang selama 1 tahun penuh. Waktu terasa seperti bercanda kejam dengannya. Hari-hari berikutnya dilalui Hendra dengan perasaan hampa. Dia menumpang tidur di musola, kadang di rumah teman lama. Banyak orang masih memandangnya dengan tatapan aneh, seolah tidak yakin dia benar-benar manusia. Hendra sendiri sering terbangun di malam hari dengan napas terengah, mimpi tentang kabut, bau melati, dan tatapan kosong penduduk Karangsari. Beberapa kali dia mencoba mencari istrinya, tapi alamat yang didapat selalu berakhir buntu. Istrinya pindah jauh, meninggalkan jejak masa lalu yang terlalu menyakitkan. Setiap kegagalan itu membuat hati Hendra semakin perih, tapi dia tidak punya pilihan selain bertahan. Suatu pagi, saat dia membersihkan motor tuanya yang lama tidak dipakai, Hendra merogoh jok untuk mengambil lap. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin. Bukan dingin biasa, dinginnya langsung merambat ke tulang. Dari dalam jok motor, dia mengeluarkan sebuah gelang perak sederhana. Polos, tanpa ukiran, tapi terasa berat di tangan. Hendra yakin dia tidak pernah memiliki gelang itu. Ingatannya langsung melayang ke malam itu.
ke nenek misterius, ke uang receh dingin yang pernah dia terima. Bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, dia menggenggam gelang itu, lalu memakainya di pergelangan tangan kiri. Sejak hari itu, hidup Hendra perlahan berubah. Tanpa dia mengerti bagaimana caranya, penumpang selalu datang. Bahkan saat ojek lain sepi, selalu ada orang yang menghampirinya. Kadang jaraknya jauh, kadang ongkosnya lebih dari cukup. Rezeki seperti mengalir tanpa henti. Uang yang dulu sulit didapat, kini terasa lebih mudah. Masalah demi masalah yang selama ini menjerat hidupnya mulai terurai. Dia bisa menyewa kamar kecil lagi. Dia bisa makan dengan layak. Dia bahkan sempat mengirim uang untuk istrinya, meski belum tahu apakah uang itu diterima atau tidak. Tapi setiap keberuntungan itu datang bersama rasa was-was. Setiap kali Hendra hampir tergoda untuk curang, menaikkan tarif seenaknya, atau berpikir untuk menipu penumpang, gelang perak di tangannya tiba-tiba terasa sangat dingin. Dingin yang menusuk, membuat pergelangan tangannya nyeri. Seolah ada sesuatu yang mengingatkan, mengawasi setiap niat buruk yang muncul di kepalanya. Awalnya Hendra mencoba mengabaikannya, tapi kejadian itu terus berulang. Setiap niat buruk muncul, dingin itu datang. Setiap kali dia memilih jujur dan ikhlas, gelang itu kembali normal, hanya terasa dingin seperti logam biasa. Pelan-pelan, Hendra mulai paham. Pertemuannya dengan dunia sebelah bukan musibah, bukan pula hadiah tanpa syarat. Itu ujian, keikhlasan, ujian untuk melihat apakah dia tetap menjadi Hendra yang dulu, atau berubah karena limpahan rezeki. Hendra memilih bertahan di jalan yang sama. Dia tetap menolong orang tanpa pamrih, tetap menolak berbuat curang, tetap berbagi meski tidak diminta. Setiap kali hatinya mulai goyah, dia teringat tatapan nenek itu, pesan untuk tidak menoleh, dan dinginnya gelang perak di pergelangan tangannya. Waktu terus berjalan. Luka di hati Hendra perlahan mengering, meski bekasnya tidak pernah benar-benar hilang. Dia belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa kembali seperti semula. Tapi dia juga belajar bersyukur atas apa yang masih dia miliki. Sampai sekarang, setiap kali hujan turun di malam hari, Hendra selalu berhenti sejenak. Saat bau melati samar tercium terbawa angin, jantungnya berdebar lebih kencang. Dia menengadah, membaca doa pelan, memohon perlindungan. Takut jika suatu hari, tanpa tanda apapun, dia kembali dipanggil ke Karangsari. Hendra tahu, keikhlasan dalam menolong sesama, sekecil apapun, bisa membuka jalan yang tidak pernah dibayangkan manusia. Tapi dia juga tahu, setiap berkah selalu datang bersama ujian. Dan selama dia tetap jujur, tetap rendah hati, dan tidak lupa diri, dia percaya Tuhan tidak akan menutup pintu rezekinya.